Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, anak-anak saya semuanya, kita absen dulu ya. Kira-kira siapa yang nggak hadir hari ini? Kenapa? Belum pulang. Oh, izin, belum pulang, baru balik ya. Oke, Ustaz absen ya. Alfia Rizka Alamsyah hadir. Arya Jasmine, Eka Salsabila, izin. Oke. Muhammad Akmal. Oke, anak-anak Ustaz, hari ini insyaallah kita akan belajar fikih kembali. Jadi sebelumnya pernah belajar fikih enggak di MTS? Pernah. Pernah belajar fikih di MTS. Yang dari MCN ada apa namanya? SMP? Ada. Pernah belajar fikih? Belum pernah. Oke. Ustaz akan memberikan pandangan sedikit tentang pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih adalah pembelajaran tentang mengenai hukum-hukum syariah yang kita bahas tentang kehidupan sehari-hari. Di dalamnya membahas tentang hukum-hukum syariah. Oke, nanti kita akan membahas tentang hukum-hukum syariah. Nah, di bab 1 ini kita akan membahas tentang fikih dan masa perkembangannya. Artinya fikih dan masa-masa perkembangannya ilmu fikih. Oke, sebentar lagi kita akan mulai membahas pembahasan bab fikih. Nah, sebelumnya kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi coba kita lihat, coba diperhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini, meyakini ajaran Islam melalui aturan fikih dan yang komprehensif. Kemudian sampai terakhir nih, yang terakhir mempresentasikan hasil konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Oke, bisa dipahami dari tujuan pembelajaran? Tolong diperhatikan ke depan. Kita membahas hari ini pembahasan fikih dengan judulnya adalah bab 1 kelas 10, fikih dan perkembangannya. Ada yang tahu apa itu fikih? Apa? Paham. Oke, tepuk tangan untuk siapa namanya? Kemudian ini peta konsepnya, kita perhatikan peta konsepnya. Kemudian ada konsep fikih dalam Islam. Pembahasannya nanti kita akan belajar bersama. Ini garis besarnya. Oke. Kemudian coba kita amati gambar ini ya. Jadi anak-anak Ustaz semuanya, coba diamati, tolong diamati gambar ini. Kira-kira apa yang bisa kita lihat di dalam ini? Apa yang kita dapatkan? Ini yang pertama. Oke, dah. Kemudian yang kedua. Ini gambar yang kedua. Kemudian ini ada video. Di situ di KBT nanti bisa kasih ada linknya. Oke. Mohon untuk semua anak-anak Ustaz untuk memperhatikan, membaca buku, melihat boleh di media-media yang lain untuk mencari ataupun melihat permasalahan, menyelesaikan permasalahan apa kira-kira yang kalian dapatkan dari gambar ini. Nah, dari gambar ini, apa kira-kira yang kalian bisa mengamati gambar ini? Kemudian coba lihat, perhatikan dan mencari di buku masing-masing.
Ada yang bisa menanggapi dari kelompok mana? Oke, coba kelompok 2 ya. Izin menjawab, perbedaan dalam mazhab terjadi karena adanya ikhtilaf dalam hukum ulama. Ikhtilaf sendiri adalah berlainan pendapat antara satu atau beberapa orang mengenai suatu masalah yang dalam hal ini mengenai hukum fikih. Perbedaan ini juga didasari oleh bagaimana adanya mazhab itu. Mazhab sendiri muncul karena ikhtilaf dan pendapat ulama. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Pertanyaannya, kenapa dalam satu ulama kok beda-beda dalam hal ibadah? Ini kan dasar hukum fikih. Jadi dalam hukum fikih itu berarti ya ada perbedaan pendapat, ya, tapi tujuannya sama. Misalnya contoh sholat. Ini contoh misalnya sholat ada gerakan-gerakan yang berbeda, gerakan-gerakan yang berbeda yang berasal dari hukum fikih. Pada dasarnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Udah, sahabat beda-beda melihatnya. Terkadang Rasulullah mengangkat tangannya terlalu ke atas ataupun di bawah. Jadi beda-beda sahabat beda-beda menerangkan bagaimana Rasulullah sholat. Sehingga para ulama terjadilah ikhtilafiyah dalam mengambil keterangan daripada hadis. Itulah dinamakan dengan ilmu fikih. Oke, sekarang saya bagikan KBT ya. Saya bagikan KBT. Ini berkelompok dikerjakan. Kalau diperhatikan apa ada yang tidak dipahami, kalau diperhatikan KBT-nya. Oke. Rahman. Oke, semua ini tolong perhatikan. Ada yang paling bawah ini daftar pusaka. Jadi semua sumber yang kalian dapatkan, baik itu dari buku, dari media, di mana saja ya, dicatat. Jadi semua referensi kalian harus mencatat di daftar pusaka. Jadi itu adalah sebagai referensi di mana. Perkembangannya ini dengan sama kesimpulan. Kita lihat ada lima saya pada sahabat enggak saya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Rizka Widana Pona, perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai fikih dan perkembangannya. Nah, dari penjelasan Ustaz Indra yang telah menjelaskan apa arti fikih dan perkembangannya, dan fikih itu memiliki arti yaitu paham atau suatu hukum yang menentukan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali bagaimana periodisasi perkembangan ilmu fikih yang dimana berawal dari masa Nabi Muhammad, kemudian masa sahabiah yaitu masa sahabat, yaitu masa tabi'in dan masa taklid. Masa taklid itu adalah masa dimana mengikuti tanpa tahu ilmunya. Contohnya gini, dimana pada masa Imam Maliki, yang dimana orang-orang tersebut hanya mengikuti mazhab Imam Maliki tersebut tanpa tahu dasarnya, perbedaannya, dan hukum yang pastinya bagaimana. Mungkin ada yang ingin menanggapi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Amal Al-Jari. Ini sedikit menambahkan tentang periodisasi dari perkembangan apa fikih tersebut, yaitu pada masa ijtihad, di mana terkumpullah empat imam besar ini, yaitu dimulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Di mana Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali ini merupakan murid yang memiliki hubungan dari segi keilmuan. Selanjutnya, setelah wafatnya Imam Hambali, maka terbentuklah periodisasi telah dijelaskan oleh teman kita, yaitu Rizka Widana Pona. Mungkin sedikit ini saja yang bisa saya sampaikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Anak-anak Ustaz semuanya, dari hasil semua kelompok, tolong dikumpulkan LKPD-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berdiri ingin mendemonstrasikan gerakan sholat salah satu dari 4 imam kita, yaitu Imam Syafi'i. Di mana di dalam gerakan sholat ini yaitu salah satu rukunnya adalah niat. Di mana niat ini berbarengan dengan takbiratul ihram. Contohnya ini, ketika kita sholat, Allahu Akbar. Di dalam apa? Sambil kita mengangkatkan tangan itu, di situ kita cantumkan niat di dalam hati. Konsepnya, sengaja aku sholat, misalnya kita mau sholat apa? Contohnya sholat duduk, sholat asar atau sholat sebagainya. Setelah takbiratul ihram, ada rukun kedua itu ruku. Allahu Akbar. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, sunnah mata itu melihat kakinya, bukan ke depan apa, bukan ke sejadahnya. Kenapa? Ketika kita melihat kedua kaki kita, itu otomatis badan kita itu rata. Tapi ketika kita melihat sejadah yang di depan kita, itu kepala kita akan naik sedikit. Sedangkan di dalam mazhab Imam Syafi'i, sebenarnya wudu itu adalah ketika badannya ke atas. Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan pembelajaran fikih, bab fikih dan perkembangannya. Artinya masa perkembangannya. Oke, ada yang mau menyimpulkan? Anak bisa menyimpulkan dari semua hasil pembelajaran kita? Oke, apa kira-kira kesimpulannya? Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah fikih lahir dari syariat-syariat, dari Al-Quran dan hadis. Dan di dalam ilmu fikih terdapat berbagai macam pendapat dari berbagai macam mazhab. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Oke, kelompok dari anggota kelompok 3 ya, kelompok 2. Oke, jadi ilmu fikih ini dasarnya dari hukum syariat, yaitu dari dalil Qur'an. Kenapa ada ilmu fikih? Karena ada hukum-hukum yang berarti yang harus dibahas oleh para ulama terdahulu. Jadi sehingga ilmu fikih ini lahir, nampaklah perbedaan-perbedaan mazhab. Kenapa ada mazhab-mazhab? Kenapa ada perbedaan-perbedaan? Kenapa ada kerusuhan? Kadang-kadang yang ditimbulkan karena perbedaan mazhab. Inilah yang dinamakan hukum fikih. Jadi hukum fikih ini boleh berbeda-beda, yang penting tujuannya sama. Jadi gerakan sholat kita berbeda, tapi rakaatnya tidak sama. Jadi walaupun berbeda-beda, tujuannya, jalannya tetap satu arah, tetap sama. Mungkin hari ini anak-anak sekalian kita akhiri. Jadi sebelum kita akhiri, saya arahkan bahwa tolong dibaca-baca kembali buku, dibaca-baca kembali dan lihat berbagai referensi yang lain. Minggu depan kita akan menguji kemampuan secara pengetahuan. Jadi minggu depan nanti kita akan ada ujian. Jadi ujian ada beberapa 5 soal yang Ustaz berikan kepada kalian, dan insya Allah soal itu akan kalian jawab dan akan Ustaz memberikan nilai berupa nilai pengetahuan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.